Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Davin. Kali ini kita akan buat kue tradisional khas Indonesia nih teman-teman, yaitu klepon. Sekali lagi nih ya, saya tekankan, klepon ini makanan khas Indonesia dan sudah ada dari zaman nenek moyang ya nih mungkin teman-teman, dan dijamin halal nih ya teman-teman untuk makanan ini. Nah, kecuali kalau teman-teman mau buat klepon, bahan-bahannya nggak beli, tapi nyomot nih teman-teman. Nah, itu baru jadi yang nggak halal. Oke teman-teman, mantap ya. Nah, sebelum lanjut ke bahan-bahannya teman-teman, jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini. Nah teman-teman, untuk bahan pertamanya di sini ada tepung ketan nih teman-teman ya. Ada tepung ketan, di sini saya pakai 200 gram nih teman-teman. 200 gram dan tepung beras 20 gram ya teman-teman ya. Nah, ini banyak banget nih tepung-tepungnya di toko-toko kue untuk didapat nih ya teman-teman, untuk tepung ketan dan tepung berasnya. Untuk selanjutnya, nah di sini untuk isiannya klepon itu nih teman-teman, saya pakai gula aren di sini. Kalau teman-teman nggak ada gula aren, mau pakai gula Jawa juga boleh ya teman-teman ya. Nah, tapi sih menurut saya pribadi lebih enak nih pakai gula aren teman-teman. Rasanya lebih manis sih teman-teman kalau gula aren ini ya. Nah, ini gula aren, ini pakai secukupnya aja teman-teman dan disisir dulu ya. Lalu ada pasta pandan nih teman-teman. Ini berguna untuk warna hijau pada adonan dan ada rasa-rasa pandannya gitu teman-teman ya. Nah, berikutnya ini bahan yang penting juga nih teman-teman untuk buat klepon, yaitu kelapa parut nih ya teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat ya, di sini saya pakai kelapa parutnya itu setengah buah teman-teman. Tapi harus pakai kelapa muda ya teman-teman ya. Bilang aja kalau beli kelapa diparut untuk buat klepon nih teman-teman. Nanti di pasar pasti dikasih yang kelapa muda. Untuk langkah selanjutnya, ini kita bisa campur dulu nih untuk tepung ketannya tadi yang 200 gram. Bisa kita campur dengan tepung berasnya teman-teman nih ya. Dicampur dulu di satu tempat seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita tambahkan garam sedikit saja teman-teman, untuk sedikit rasanya, untuk supaya rasanya nanti lebih keluar ya teman-teman. Nah, ini sama garam kita masukin. Lalu bisa diaduk rata dulu teman-teman, supaya tepung berasnya sama tepung ketannya dan garamnya itu nyampur teman-teman ya. Nah, ini bisa dicampur aduk-aduk gini dulu nih teman-teman supaya rata. Ya, ini di sini saya buat setengah adonan aja nih teman-teman ya. Jadi tepungnya satu bungkus itu nggak saya pakai semua teman-teman di sini. Nah, ini sekarang kita beralih ke kelapa parutnya dulu nih teman-teman. Kelapa parutnya ini akan kita kukus dulu selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Fungsinya dari dikukus ini supaya kelapanya ini matang teman-teman dan awet teman-teman. Jadi nggak cepet basi teman-teman buat kelapanya. Nah, kita kan masak klepon, nggak langsung makan sendiri habis nih teman-teman. Jadi kalau kelapanya diparut, kelapanya dikukus seperti ini bisa awet teman-teman untuk kleponnya ya, nggak cepet basi, nggak cepet asam teman-teman. Nah, berikutnya kita akan mengadoni tepungnya ini teman-teman. Nah, tepungnya ini kita kasih air ya teman-teman. Di sini saya pakai air 200 ml teman-teman ya. 200 sampai 300 ml teman-teman di sini saya pakai. Nah, di sini air yang saya pakai ini air hangat ya teman-teman. Jadi bukan air dingin. Nah, di sini kalau teman-teman merasa airnya kurang bisa ditambahkan ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita aduk rata dulu tepung sama airnya supaya nyatu. Seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini bisa kita tambahkan juga pasta pandannya tadi teman-teman, supaya ada rasa pandannya dan
warnanya bisa hijau juga teman-teman. Nah, ini untuk detailnya, takaran airnya, dan ukuran pasta pandannya ini nanti saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman untuk resep detailnya. Nah, di sini teman-teman, saat ngulenin seperti ini, untuk airnya itu jangan langsung dimasukkan semuanya ya teman-teman. Jadi sedikit demi sedikit. Kira-kira kalau kurang air baru ditambahkan teman-teman ya. Jangan langsung air 200 ml, 300 ml langsung dituang teman-teman. Takutnya nanti airnya kebanyakan. Nah, nanti repot teman-teman untuk Untuk memperbaiki adonannya ya. Jadi dimasukkan airnya sedikit demi sedikit nih teman-teman ya. Kalau airnya kurang, adonannya masih keras, nah teman-teman bisa tambahkan airnya. Oke teman-teman, jelas ya teman-teman. Nah, ini airnya udah cukup nih teman-teman. Kita tinggal aduk rata aja adonannya supaya rata semua warnanya dan gak ada lagi tepung-tepung yang terpisah ya teman-teman. Nah, setelah adonannya udah jadi, kita bisa siapkan wadah seperti ini teman-teman. Lalu bisa ditaburi tepung ya teman-teman. Ini untuk tempat kita habis bunder-bunderin adonannya supaya nggak lengket nih teman-teman. Jadi kita kasih tepung dulu di tempat stainlessnya ini, agak lebar tempatnya ya teman-teman. Mau tempat apa aja nggak apa-apa, yang penting ditaburin tepung supaya nggak lengket teman-teman. Ini yang saya pakai sih tepung maizena ya teman-teman ya. Nah, ini cara bunderinnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini dibunderin dulu, lalu ditekan tengahnya seperti ini teman-teman. Baru diisi gula ya teman-teman. Nah, gulanya sesuai selera sih teman-teman, buat banyaknya isian kleponnya. Tapi jangan sampai gulanya itu pecah ya teman-teman, jangan sampai adonannya itu bolong teman-teman. Dipastikan nutup rapat semua gulanya itu di dalam ya teman-teman. Karena kalau gulanya terlalu banyak juga, adonannya pecah, nanti pada saat direbus itu gulanya keluar teman-teman. Jadi pecah, jadinya jelek teman-teman. Nah, seperti ini, rapi teman-teman, nggak ada bolong-bolongnya teman-teman untuk adonannya. Nah, jadi dipastikan kalau masukin gulanya itu yang rapi teman-teman ya, jangan ada bolong-bolong di adonannya itu. Kalau bolong, nanti pas direbus dia bocor teman-teman ya. Gulanya malah keluar semua pada saat direbus nanti. Nah, kalau buat yang pertama kali bikin klepon teman-teman, di bagian ini nih memang sedikit agak ribet sini teman-teman. Harus lebih hati-hati, harus lebih teliti, karena kalau salah dikit atau kebanyakan gula dikit, adonannya bolong, nah nanti pas direbus pecah teman-teman. Jadi pelan-pelan aja teman-teman di bagian ini kalau teman-teman belum biasa buat. Nah, seperti ini teman-teman bisa perhatikan ya caranya. Nah, dipencet tengahnya, baru diisi gula teman-teman ya. Gulanya secukupnya aja, yang penting jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti adonannya nggak nutup teman-teman. Nah, prosesnya ini bisa dilakukan sampai adonannya itu habis ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini untuk adonannya udah jadi semua nih, udah diisi semua. Nah, sehabis ini kita akan rebus adonannya teman-teman ya. Nah, kita bisa siapkan dulu nih air di panci seperti ini. Nah, ditunggu sampai mendidih, baru dimasukkan teman-teman untuk kleponnya tadi yang udah diisi. Nah, airnya harus benar-benar mendidih ya teman-teman ya untuk masukin klepon ini. Satu-satu aja teman-teman. Di sini saya 2 kali ngerebus nih teman-teman prosesnya. Jadi jangan terlalu banyak juga. Nanti kalau terlalu banyak takutnya nempel, malah nanti lengket, pecah semua teman-teman ya. Jadi
2 kali ngerebus saja teman-teman. Disesuaikan besar pancinya juga sih teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini untuk kita tahu sudah matang atau belum adonan ini, nggak usah bingung teman-teman, nggak usah dipatok berapa menit harus matang, enggak teman-teman. Jadi kalau adonannya ini yang kita rebus ini teman-teman, yang hijau-hijau ini udah ngambang, udah naik ke permukaan air ini, berarti ini udah matang teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung buat waktu merebusnya itu berapa lama, cukup dilihat dari adonannya. Kalau udah ngambang di atas permukaan air, nah itu berarti udah bisa diangkat teman-teman untuk kleponnya. Nah seperti ini nih teman-teman, ada sebagian yang udah naik semua. Nah ini udah matang nih teman-teman, buat yang ngambang di atas permukaan gini ya teman-teman ya. Ini bisa kita saring langsung teman-teman. Jangan lupa disiapkan dulu kelapa yang sudah kita kukus tadi ya teman-teman. Nah ini bisa kita angkat dulu. Nah ini matangnya matang bagus nih teman-teman, nggak ada yang pecah untuk hasilnya. Lalu langsung kita taruh di atas kelapanya seperti ini teman-teman. Jadi langsung kita campur ya di dalam kelapa. Nah ini kita rebus lagi adonan sisanya tadi nih teman-teman ya. Direbus, ini adonan terakhir teman-teman, bisa direbus. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman ya. Masuk air, kalau adonannya itu udah ngambang ke atas teman-teman, udah naik ke permukaan, nah itu berarti udah matang ya teman-teman. Jadi dilakukan sampai adonan habis cara ngerebusnya ini ya. Nah ini kita langsung aja teman-teman, udah selesai direbus semua, ini udah jadi teman-teman untuk kleponnya ya nih teman-teman. Sekarang kita bisa tata di piring nih teman-teman seperti ini ya. Ini ditata di piring yang rapi supaya ada nilai jualnya ya teman-teman ya. Jadi ditata di piring yang rapi seperti ini. Nah ini kelapanya pada nempel semua, jadi pada saat ngerebus tadi, selesai ngerebus sudah mateng, langsung ditaruh di kelapa ya teman-teman ya, supaya kelapanya itu nempel di permukaan kleponnya itu yang hijau-hijau itu teman-teman ya. Nah ini kita tata dulu yang rapi teman-teman, satu-satu aja ditaruh di piring. Untuk natanya terserah teman-teman ya, mau modelnya seperti apa bebas teman-teman, yang penting rapi teman-teman, enak dilihat dan nggak berantakan. Oke teman-teman. Nah teman-teman, ini membuat kleponnya udah jadi ya teman-teman ya. Nah bisa ditambahkan gula juga di atasnya seperti saya ini supaya lebih bagus teman-teman. Nah ini gampang banget ya teman-teman buat resepnya. Pasti teman-teman habis lihat video ini jelas banget nih dan bisa buat, dijamin teman-teman. Nah teman-teman, saya mau berpesan ya teman-teman untuk kalian semua. Jangan lupa terus lestarikan makanan-makanan tradisional khas Indonesia yang seperti ini teman-teman, supaya makanan seperti ini nggak luntur dimakan zaman ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini videonya udah selesai, menunya juga udah jadi. Nah sekian dulu teman-teman untuk video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.